Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik ke-8 mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu e-commerce dan bisnis. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Amadia, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas F, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020. Pokok pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama, e-commerce. 2. Bisnis. 3. Dampak positif dan negatif. 4. Perbedaan e-commerce dan bisnis. 1. E-commerce. E-commerce memiliki 9 poin. 1. Sejarah e-commerce. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan, pembelian, atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server aman HTTPS, protokol server khusus menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. 2. Definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang. Pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik, contoh Amazon.com, website yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga sampai dengan hiburan. 3. Istilah-istilah dalam e-commerce. A. Digital atau electronic cash. B. Digital money. C. Disintermediation. D. Electronic checks. E. Electronic wallet. F. Extranet. G. Micropayment. 4. Ruang lingkup e-commerce. A. Teknologi. Kontributor terbesar yang menginginkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. B. Marketing dan new customer process. Dari segi pemasaran, sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara untuk berhubungan dengan pelanggan. E. Electronic linkage. Di suatu sisi yang lain, banyak yang melihat e-commerce sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronis antara satu entiti dengan entiti lainnya. D. Service infrastruktur. Konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual beli produk tersebut. E. Legal privacy atau public policy. Sisi terakhir dalam melihat e-commerce adalah mencoba memandang dari unsur-unsur semacam hukum, peraturan, kebijakan, proses, dan prosedur yang diberlakukan. 5. Hambatan e-commerce. 1. Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. 2. Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. 6. Kemampuan e-commerce. A. Otomatisasi. Proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. B. Integrasi. Proses yang
terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivasi proses. C. Publikasi. Pemberian jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. 8. Aplikasi e-commerce. Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah: yang pertama, email; 2. Content management system; 3. Dokumen atau database. 9. Undang-Undang E-commerce. Pasal 1 UU PK 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen, namun pada kenyataan UU PK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebut yang membuat masih kurangnya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Di dalam KUH Perdata sendiri terdapat beberapa pasal yang lazim digunakan dalam transaksi elektronik, yaitu pasal 1338 JO, pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian. B. E-Business. Ada 9 poin yang terdapat di bisnis. Yang pertama, sejarah e-business, yang prinsipnya kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi atau teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya revolusi dunia perdagangan dan industri. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep bisnis adalah bahwa manajemen perusahaan benar-benar memahami filosofi dasar dari konsep bisnis atau bukan sekedar ikut-ikutan atau latah belaka. Pada prinsipnya, seluruh perusahaan tanpa peduli ukuran dan jenisnya dapat menerapkan konsep bisnis. Karena berbagai fungsi dan proses bisnis membutuhkan data atau informasi. 2. Definisi bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. Ini sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. 3. Manfaat e-business. A. Pasar global internet tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. Semakin banyak orang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi atau belanja online. Ini benar-benar sebuah cara mudah untuk menjangkau pasar global. B. Mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. Anda bisa mengelola dari ruang tidur Anda, ruang tamu, terserah Anda. Anda bahkan bisa mengoperasikan bisnis Anda ketika Anda sedang berwisata. 4. Ukuran keberhasilan e-business.
Jika bisnis bertujuan untuk mencapai apa yang dalam teori disebut wealth atau dan di dalam praktek sehari-hari wealth sering diasosiasikan sebagai profit atau keuntungan usaha, maka secara jelas business harus dapat paling tidak melakukan kedua hal di bawah ini. Yang pertama, seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep business diimplementasikan. Dan kedua, seberapa tinggi potensi perguruan kos atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat pada saat konsep business diterapkan. 5. Aplikasi business. Di dalam menerapkan konsep business, peranan aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragam kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan aplikasi sebagainya. 6. Arsitektur business. Menentukan desain business dengan aplikasi yang terintegrasi perusahaan adalah mengharapkan business menuju peningkatan penghasilan, membuat menjadi kompetitif ke arah yang berbeda, dan didukung bisnis praktis yang inovatif untuk menuju tujuan dari suatu organisasi tentunya harus memiliki bentuk yang jelas. Arsitektur business adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. 7. Desain business. Persilangan unit fungsi bisnis di dalam menuju tujuan organisasi pada bentuk produksi yang berkaitan, yang dapat dipercayai, konsisten, kualitas produk dan servis dengan biaya yang memungkinkan. B. Strategi bisnis unit. Perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk 2 konsentrasi pada pelayanan pelanggan dan proses end-to-end sebagai contoh kemahiran membuat order dan pemenuhan. 8. Kuadrat dalam business. Bukan lagi merupakan jual beli melalui jaringan internet, namun merupakan proses bisnis perusahaan yang dilakukan melalui jaringan internet. 9. Faktor-faktor penyebab kegagalan business. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. 2. Penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. C. Tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. C. Dampak positif dan negatif. 1. Dampak positif e-commerce dan business. A. Aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. B. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. C. Penurunan biaya operasional atau operating cost. 2. Dampak negatif e-commerce dan business.
A. Keahlian segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya untuk dia telah mengganti semua data finansial yang ada. B. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. C. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan kesehatan. Ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. D. Perbedaan e-commerce dan e-business. Electronic business atau e-business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode e-business memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. Dalam prakteknya, e-business lebih berfokus pada strategi dan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari seluruh strategi e-business. E-commerce yang dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha, dan pengembangan efisien dengan menggunakan strategi multi-vessel. Terkadang e-commerce melibatkan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai e-commerce dan bisnis pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.